Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik dari kelas 9 Ikhwan maupun akhwat. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan kesehatan untuk kita semuanya ya. Amin. Baiklah, hari ini kita sudah mulai masuk ke materi setelah kemarin kita sudah libur ya. Alhamdulillah semester ini kita sudah ke materi baru di Mapel Prakarya. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, kita akan review dulu ya, kilas balik mengingat apa saja sih yang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya ya. Pada kelas 7 semester 1 kita sudah belajar kerajinan serat alam ya. Selanjutnya kita belajar kerajinan limbah lunak. Kelas 8 semester 1 kita belajar kerajinan bahan lunak ya, dan kelas 8 semester 2 kita belajar kerajinan limbah keras. Kemarin, saat kelas 9 semester 1, kita sudah belajar kerajinan bahan keras. Nah, lalu apa sih yang akan kita pelajari ya? Seperti di awal tadi ya, pada layar pertama, kita sudah melihat dengan jelas materi yang akan kita pelajari adalah kerajinan campuran. Jadi kita akan mencampurkan semua ya komponen yang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya. Gitu. Selanjutnya sedikit mereview ya prinsip dasar dalam berkarya. Itu ada 3R. 3R itu yang pertama pasti kamu sudah ingat semuanya ya, yaitu reduce. Reduce itu mengurangi ya, artinya kita mengurangi benda-benda yang berpotensi menghasilkan limbah ya, supaya limbah yang kita hasilkan tidak terlalu banyak. Jika kita sudah menghasilkan limbah, kita perhatikan lagi apakah limbah itu bisa dipakai ulang ya, itu adalah reuse. Selanjutnya, jika tidak bisa dipakai lagi sebagaimana manfaatnya, maka kita bisa merecycle limbah tersebut, mendaur ulang. Kita bisa menjadikan benda itu menjadi benda yang bermanfaat lain atau menghasilkan nilai jual. Ya, itu tadi. Nah, mari kita masuk ke materi kita ya. Prinsip kerajinan berbasis campuran. Jadi menggabungkan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu. Artinya, ketika kita akan menggabungkan satu benda bahan dengan bahan yang lainnya, pastikan itu tidak ada atau tidak akan menghasilkan reaksi kimia yang berbahaya. Yang nomor 2, bahan yang digunakan dari berbagai jenis. Nah, berbagai jenis di sini kita bisa sesama ya, sama jenisnya, misalnya kayu dengan kayu, atau mungkin logam dengan logam, atau batu-batuan dengan batu-batuan. Gitu bisa juga, tidak harus lintas jenis, artinya batu dengan logam atau kayu dengan batu, tidak harus seperti itu. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari homogen atau heterogen. Apa itu homogen? Homogen itu campuran kayak tadi ya, atau heterogen itu satu macam saja. Selanjutnya, masing-masing bahan memiliki karakteristik ya. Kalau enggak memiliki karakteristik bahan itu ya, tidak ada identik, tidak membuat satu hasil karya yang punya nilai seni, artistik gitu. Yang selanjutnya, penggabungan harus menyatu dengan bahan lainnya ya, supaya terjadi harmonisasi. Artinya tidak terlihat canggung atau aneh gitu setelah kita campurkan dengan bahan-bahan karya yang lainnya. Selanjutnya,
Ada beberapa petunjuk ya untuk membuat karya dengan bahan campuran. Yang pertama yaitu menyederhanakan bentuk asli atau stilasi ya. Stilasi. Ada prinsip yang harus kita perhatikan dalam menyederhanakan satu benda. Yang pertama adalah pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apa sih eksplisit itu ya? Pesan yang ada pada benda yang kita hasilkan itu langsung dimengerti oleh orang yang melihat. Artinya manfaatnya itu bisa langsung dimengerti. Contohnya pada sofa ya, botol sofa di samping ini itu langsung ngerti orang, oh ini tempat duduk gitu. Dan sebaliknya untuk implisit ya. Selanjutnya, siapkan bahan utama. Bahan utama yang akan kita buat. Seperti dilihat contoh di sebelah, itu ada beberapa botol bekas ya yang akan didaur ulang atau akan dibuat menjadi sofa plastik. Nah, selanjutnya, supaya nggak bingung saat mengerjakan, maka kita perlu menyiapkan contoh yang akan ditiru. Boleh contoh itu dalam bentuk nyata atau contoh itu berupa gambar. Selanjutnya, ini adalah poin yang penting juga yang seringkali kita mengabaikan, yaitu hemat bahan. Jangan kamu pikir ketika kita berkarya, potong sini, terus potong situ, akhirnya rusak, dan akhirnya kita akan kekurangan bahan. Saat di tengah perjalanan kita kekurangan bahan, maka akan gagal untuk menyelesaikan karya kita. Nah, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Nih, selanjutnya ini ada beberapa contoh ya dari karya yang stilasi. Ada 4 contoh. Yang contoh nomor 1 itu seperti juga serupa di buku ya. Di mana produk campuran itu lebih klasik hasilnya ketimbang produk awalnya ya. Ingat stilasi tadi adalah mengurangi atau menambahkan. Nah, berikutnya nomor 2 di situ ada bolam lampu atau lampu meja dari batok kelapa. Ya, di situ dikurangin lalu dipadu padankan lagi sehingga menghasilkan karya yang estetik. Pada karya nomor 3, gambar nomor 3 itu ada lampu juga ya, lampu meja dari bahan bambu. Nah, itu bambu itu dikurangin jadi ada lubang-lubang yang membentuk hiasan bunga. Selanjutnya ini sempat tren ya pada masa kejayaannya dulu, yaitu membuat cincin dari uang logam Rp500. Nah, itu juga bentuk stilasi meski itu mengurangi dari bahan utamanya. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengubah bentuk asli atau deformasi. Ada 4 contoh juga. Yang pertama, ada patung burung yang terbuat dari ban bekas ya. Di mana ban itu yang awalnya bulat, dipotong-potong ya, bundar, dipotong-potong dan dijadikan satu patung burung. Pada gambar yang kedua di situ ada logam ya yang dibuat menjadi hiasan meja. Begitu juga di nomor 3. Selanjutnya di nomor 4 itu ada kayu ya yang dibuat menyerupai guci dan mejanya. Nah, sebetulnya kayu itu ya ciri-ciri dari deformasi yang utama yaitu deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk
secara permanen. Nah, meski sudah diubah secara permanen, namun manfaat awalnya harus masih terlihat, meski fungsinya sudah tidak maksimal lagi. Nah, itu saja dari Ustazah. Mohon maaf jika masih membingungkan. Sudah tunggu pertanyaannya dari kalian untuk bisa lewat WA atau juga di komentar yang ada di GCR. Untuk tugas hari ini, untuk tugas pekan ini, silahkan kalian mencari masing-masing 5 contoh hasil karya stilasi dan deformasi dari internet. Lalu kalian buat kolase foto dan dikirimkan melalui akun GCR masing-masing. Mohon untuk tidak mencari gambar yang sama dari foto contoh yang sudah saya tampilkan. Semangat belajar semuanya. Semoga Allah mudahkan belajar kita. Semoga kita juga cepat keluar dari pandemi ini. Semoga kalian bisa disiplin dalam mengerjakan tugas. Ustazah tunggu. Ya, dan Ustazah juga tunggu jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas. Sudah cukupkan sekian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.